Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, kita mulai lagi ya. Kita lanjutkan latihan soal-soal tentang hambatan dan arus listrik ya, juga hukum ohm. Lihat soal nomor 7 ya, ini masih tentang hambatan. Sebuah kawat hambatan jenisnya 2,8 kali 10 pangkat 2 ohm milimeter kuadrat per meter, mempunyai luas penampang sebesar 1,4 milimeter kuadrat. Jika kawat tersebut panjangnya 500 meter, maka nilai hambatan kawat tersebut adalah bla 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 bla. Oke, kita coba kerjakan ya. Jadi itu nomor ini ya, tadi nomor 7. Sebuah kawat hambat jenis itu rho kan ya. Jadi rho sama dengan 2,8 kali 10 pangkat minus 2 ya. Minus 2 ohm milimeter kuadrat per meter. Kemudian mempunyai luas penampang A 1,4 mm kuadrat. Jika kawat tersebut panjang 500 meter, maka berapa R? Yang ditanya berapa R. Kita tahu kan rumus R itu sama dengan rho L per A ya. Rho L per A. Rho-nya hambat jenis. Hambat jenisnya 2,8 10 pangkat min 2. 2,8 10 pangkat min 2. Satuannya tetap ya, milimeter kuadrat ohm ya, ohm milimeter kuadrat per meter. Terus L-nya ini kertasnya kurang ya. L-nya berapa? L-nya 500 meter dikali 500 meter. Ini kertas bekas nggak apa-apa ya. Per A-nya 1,4 mm kuadrat ya. Ini nggak usah kita rubah milimeternya karena ini juga adalah milimeter ya. Jadi milimeter bagi milimeter kan serat ya. Meter bagi meter serat ya. 2,8 dan 1,4 serat. Ini kan 2 ya. 1,4 kali 2 kan 2,8 ya. Terus satuannya tinggal ini ohm ya. Jadi jawabannya R sama dengan 2 ini ya, 2 dikali 10 pangkat min 2 dikali 500. 2 kali 500 ditulis dulu sama ibu supaya jelas. 2 kali 500 kali 10 pangkat min 2 ohm ya. 2 kali 500 1000 ya. 1000 itu 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2. Berarti 10 pangkat 1 atau 10. Jadi jawabannya 10 ohm. Nah, jadi jawabannya ini nomor tadi, nomor 7 itu tadi B ya. Yang ini, nah ini ya, yang B. Lanjut lagi nomor apa ini? Nomor 19. Coba lihat nomor 19 itu, perhatikan gambar ya. Ini ada rangkaian sumber tegangannya 12 volt. Terus ada hambatan 2 ohm dihubungkan dengan 6 dan 3 ohm. Ini paralel yang ini 6 dan 3. Terus kuat arus yang melalui hambatan 3 ohm berapa? Tanya gitu ya soalnya. Oke, jadi kita lihat ini, kita gambar dulu rangkaiannya. Ini ada hambatan 2 ohm terus dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt, terus dihubungkan dengan 6 dan 3 ohm ya. Ini paralel. Terus yang ditanya berapa arus yang lewat sini. Kan arus tuh dari kutub positif ya ke sini, ini I ya. Terus nanti dia sampai di sini terus pecah di titik ini. Jadi misalnya ini I, berarti dia pecah jadi misalnya I1 dan I2 misalkan ya. Nah, jadi yang ditanya tuh I1 berapa? Itu. Yang ditanya I1. Nah, kita cari dulu aja. Berarti kita cari I-nya. I itu kan adalah kalau rumus hukum ohm P per R ya, P total per R total juga ya, P total per R total. Nah, berarti I nya V totalnya ya dia karena sumbernya hanya 1, 12 volt ya 12 dibagi
R total. Nah, R totalnya itu adalah 2 ohm ditambah dengan ini kan paralel nih ya. Nah, kita masukkan aja, jadi 12 ditambah R paralelnya itu kalau kita langsungkan kan itu kalau kita udah balikan ya, 6 kali 3 dibagi 6 tambah 3 ya. Itu dari rumus yang 1/R sama dengan 1/R1 plus 1/R2, tapi terus langsung kita balik langsung. Nah, berarti I-nya sama dengan 12 dibagi 2 ditambah 6 kali 3 kan 18 dibagi 9, 2 ya. Berarti I-nya sama dengan 12 dibagi 4 itu 3 ya, 3 ampere. Jadi arus yang masuk ke sini 3 ampere, terus pecah. Nah, pecah jadi 2. Pecah jadi 2 paralel. Jadi sebetulnya P1 itu sama dengan P2 ya. P1-nya kan I1 kali 3 tuh ya, lihat gambar. Terus P2-nya yang ini itu I2 kali 6. Jadi kalau kita bandingkan I1 dibanding I2 itu sama aja dengan 6 dibanding 3 atau 2 banding 1 ya. Nih 2 banding 1. I1-nya 2, I2-nya 1. Sementara yang masuk I-nya itu 3 ampere. Nah, berarti karena I-nya 3 ampere, terus I-nya kan pecah jadi I1 dan I2. Ya otomatis I1-nya kita ambil, lihat ini perbandingannya 2. Ya udah aja langsung jadi 2 ampere. Terus I2-nya ya yang ini, yang di bawahnya 1 ampere. Karena jumlah yang masuk itu 3 ampere ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar ya. Tuh soal nomor 19, jadi jawabannya C yang ditanyakan I1. I1-nya 2 ampere nih ya. Yang ini. Lagi ya, sekarang lihat nih soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar, Ibu sambil gambar ya. Ini nomor 9. Ada gambar sumber tegangan 12 volt. Ini sumber tegangannya E. Terus sumber tegangannya dihubungkan dengan hambatan R1 3 ohm. Terus dihubungkan lagi dengan hambatan 2 paralel. R2-nya 4 ohm, R3-nya 4 ohm juga. Terus ini kita hubungkan dengan sumber E tadi. Nah, gitu. Nah, sumber E ini punya hambatan dalam, besarnya 1 ohm gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar gitu kan ya. Nah, kuat arus yang dihasilkan oleh sumber tegangan adalah berapa? Jadi kuat arus yang dari E ini berapa ya? I kan keluar, nanti dia keluar dari kutub positif. Kutub positif itu yang kutub yang panjang, ini yang pendek yang negatif ya. Ini negatif. Nah, arusnya ke sini. Ngalir dari positif ke sini set, terus nanti dia pecah set, gabung lagi ya. Gabung lagi terus ke negatif. Nah, I-nya berapa? Ini mah hukum ohm biasa aja ya. Jawab hukum ohm biasa. I kan rumusnya E dibagi dengan R. Karena jelas R total. R total itu R keseluruhan berarti ya. Sehingga E-nya itu atau E dibagi R total itu kan ini R ini ya, R1 ditambah R ini R paralel nih, paralel kan. Kalau paralel berarti R2 kali R3 bagi R2 tambah R4. Ini yang rumus langsung ya. Terus dibagi lagi, ini masih ada R dalam. R dalamnya seri kan hubungannya dengan semuanya. Ditambah R gitu. Jadi I sama dengan E bagi R1 R2 tambah R2 kali R3 bagi R2 tambah R4 plus R kecil R dalam. Ya udah masukin aja. Jadi I sama dengan E-nya 12 volt ya kan. Bagi R1-nya 3, R2-nya 4
R3-nya 4 dibagi 4 tambah 4 8 ya, ditambah R dalam 1, berarti 12 dibagi ini 4 bagi 8, 2 ya di bawah, 4 bagi 2 berarti ini 2 ya, 2, 3 tambah 2 tambah 1, jadi 3 tambah 3 6. Nah berarti I nya sama dengan 12 bagi 6 berapa? 12 bagi 6 2 kan, 2 ampere. Udah selesai. Jadi jawabannya I 2 ampere. Coba di sini ada jawabannya B ya. Jadi jawabannya B. Satu lagi ya, lihat nomor 17 itu. Pada sebuah rangkaian tertutup terdapat 2 buah sumber tegangan yang masing-masing berharga 1,5 volt dan hambatan dalamnya 1 ohm disusun seri. Kemudian dihubungkan secara seri dengan penghantar 10 ohm. Tegangan jepit dari sumber tegangan adalah berapa? Oke, tegangan jepit itu sebetulnya ini apa? Tegangan yang melalui hambatan ya. Hambatan yang dimaksud. Ini ceritanya ada ini apa? Sumber tegangan seri. Di misalnya ini berapa tadi 1,5 ya, sama ya 1,5 volt, ini juga 1,5 volt, ada hambatan dalamnya 1 ohm 1 ohm, terus dihubungkan dengan apa, seri dengan hambatan 10 ohm ya, betul ya, 10 ohm. Nah berarti di sini dia akan ngalir arus ya dari kutub positif ke sini terus nanti dia masuk lewat R sini, ini R keluarnya 10 ohm muter ke sini. Nah yang ditanya berapa tegangan yang lewat ini, lewat sini, jadi P di sini. Nah di sini nih berapa gitu ya. Ya udah aja kan P itu sebetulnya I dikali R doang ya, dikali R. Nah kita cari I nya aja. I sendiri itu adalah tegangan total, total dibagi R seluruhnya, R total ya. Yang total itu kan ini ada 2, kalau baterai 2 dihubungkan seri ya, tinggal jumlahin, berarti ini 1,5 ditambah 1,5 dibagi R totalnya itu ini R seluruhnya, R dalamnya kan ada 2 seri ya, berarti itu 1 tambah 1 ya kan, 1 tambah 1 ditambah R luarnya 10 ya kan. Nah berarti I sama dengan 1,5 tambah 1,5 3 dibagi 1 tambah 1 tambah 10 12, berarti ini 1/4 volt ya, ampere, sorry 1/4 ampere itu I yang keluar dari sumber tegangan. Sehingga tegangan jepit, V jepit itu clamp spanning ya, tegangan yang ada di R luarnya aja. Jadi ini I kali R 1/4 dikali R nya 10 bagi 4 2,5 ya, 2,5 volt itu tegangan jepit. Sebetulnya ini nggak cocok kan, ini tegangan jepit 2,5 sementara sumbernya tegangannya ada 3 volt, berarti ada tegangan yang hilang. Nah P tegangan yang hilang itu adalah I sebanding dengan I dikali R dalam. Jadi yang membuat dia baterai panas tuh ya, jadi berubah jadi energi, jadi dikali R dalam. R dalamnya ada 2 kan tuh, 1 tambah 1, jadi ini 1/4 I nya R dalamnya 2 kan, jadi berapa? Setengah volt. Jadi kalau kita jumlahkan ya, ini 2,5, ini setengah volt, totalnya adalah sama dengan sumbernya 3 volt. Jadi cocok ya, ini tegangan jepit, ini tegangan yang hilang. Kenapa hilang? Dianggap berubah menjadi kalor. Nah kayaknya segitu aja ya hari ini.
kamu tinggal mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan di Google Classroom, dikerjakan, pelajari ya. Kemudian dikirim lewat di ruang yang ada di Google Classroom. Udah ya, Ibu mau ada rapat hari ini, jadi nggak bisa ngajar lewat Google Meet langsung. Oke, selamat bekerja, jaga kesehatan ya. Pakai masker, jangan lupa, jangan bergerombol ya, jangan banyak main di luar ya. Juga terutama jangan stres, santai aja. Oke, udah ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.